Dalam acara Rakernas Projo, Presiden Joko Widodo seolah memberikan sinyal bahwa ia telah memiliki sosok yang akan didukung dalam Pilpres 2024. Meski demikian, Jokowi meminta organisasi sukarelawan pendukungnya itu agar tidak terburu-buru memberikan dukungan terkait Pilpres 2024 mendatang. Ada yang menarik dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan relawan pro Jokowi dalam acara Rakernas Projo. Di depan pendukungnya, Jokowi yang juga Ketua Dewan Pembina Projo seakan menyiratkan dirinya telah memiliki nama kandidat untuk diusung sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Meski tidak secara gamblang menyebut nama, Jokowi bak memberi sinyal bahwa calon yang didukungnya bisa jadi berada di ruangan yang sama dengannya saat itu. Namun demikian, ia meminta sukarelawan pendukungnya untuk tidak terburu-buru agar tidak salah pilih. Di mana hari ini? Karena kita harus fokus dan bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Yang ketiga, urusan politik, ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sudah dibilang jangan tergesa-gesa. Ojo kesusu. Politikus PDI Perjuangan Andreas Pareira menyatakan apa yang disampaikan Jokowi di hadapan para pendukungnya sudah sejalan dengan kebijakan PDI Perjuangan. Ia mengingatkan keputusan-keputusan untuk mendukung sosok capres tertentu merupakan hak prerogatif ketua umum partai, bukan kelompok ataupun perseorangan. Ya, beliau ini kan ya ada di dua wilayah ini. Kita tahu teman-teman Projo ini kan die hardnya Pak Jokowi gitu. Tapi Pak Jokowi juga adalah salah seorang kader partai gitu. Jadi beliau adalah penyambung di dalam antara para relawan ini dengan ya partai, dan sehingga beliau memberitahu bahwa partai belum memutuskan gitu, dan beliau juga sangat tahu bahwa wilayah keputusan soal capres itu ada di mana gitu, bahwa itu adalah hak prerogatif dari ketua umum gitu, sehingga ya beliau menyampaikan kepada para relawan ini supaya ya kita bersabarlah dengan situasi yang ada ini, bahwa sikap partai seperti ini, dan ya kita tunggu nanti sampai dengan ada keputusan partai. Dan memang secara konstitusional pencapresan atau dukungan pada calon presiden itu adalah wilayah konstitusional, adalah wilayah partai gitu, bukan wilayah dari kelompok per kelompok atau dari orang per orang. Sementara berkenaan dengan pernyataan Joko Widodo, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi pun mengemukakan hal senada, yaitu arah dukungan relawan Projo akan mengikuti arahan Jokowi, yaitu tidak terburu-buru menentukan pilihan. Minta Pak Jokowi ojo ke susu. Jadi Projo belum menentukan dan belum bersikap tentang siapa capres 2024 yang akan kita dukung. Meski Presiden tidak menyebut secara spesifik nama calon yang didukung, kehadiran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara tersebut cukup menimbulkan spekulasi. Terlebih, Ganjar menjadi salah satu kandidat dan sering diunggulkan dalam sejumlah survei calon presiden. Dari Magelang, Jawa Tengah, Danita Riyadini, Don Wahid, TV One, mengabarkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi santai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut dukungan pada sosok di pemilu 2024 yang turut hadir pada rapat kerja nasional ke-5 Projo di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 21 Mei lalu. Arahnya kemana Pak? Itu Pak, Projo Pak. Loh, saya bukan anggota Projo kok. Soal kode dari Pak Jokowi Pak? Kode apa?
Kode ojo ke susu, Pak. Lah ya Joko susu. Mas. Pak, sinyalnya kan makin kuat ya dari satu ke Bapak. Iya. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ada kuat berarti di sini ada BTS. Iya. Guyu toh. Kalau nggak kuat ya gitu. Oke. Oke. Berarti Pamit dulu ya, dukungan pamit Pak dulu. ya? Hah? Dukungan ya Pak ya? Apa? Dari Pak Jokowi dukungan ya Pak ya? Dukungan apa? Dukungan saya sebagai gubernur ya. Sebagai presiden Pak? Sebagai presiden Pak? Ojo ke susu. Lalu apa yang menjadi tafsir politik dari pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut? Telah bergabung bersama kami Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi dan juga ada pakar politik Yunarto Wijaya. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Projo dulu nih, Pak Budi. Pak, apakah yang dimaksud dengan pernyataan Pak Jokowi ini tertuju pada seorang Ganjar Pranowo yang juga hadir di sana? Langsung saja saya tembak. Itu spekulasi, bisa ditafsirkan begitu. Tapi menurut hemat kami, Projo tidak mau berspekulasi lah mengenai sosok atau figur yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Karena yang pasti kami mengikuti arahan Pak Presiden Joko Widodo untuk ojo ke susu, jangan keburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kita harus dingin, tenang, melihat kalkulasi dan perkembangan dinamika politik ke depan. Karena konsentrasi pemerintahan saat ini pada dua hal. Satu, mengatasi pandemi, dan dua, bagaimana mengendalikan dinamika ekonomi, khususnya mengenai harga makanan dan energi. Ini kan konsentrasi yang luar biasa bagi pemerintah ini. Begitu, Mbak. Oke, saya ke Mas Yunarto. Mas Yunarto, di ruangan itu hadir Ganjar Pranowo. Artinya pesan ini memang disampaikan untuk Ganjar? Iya, kalau Mas Budi saya yakin nggak berani jawab ya, karena kan sudah ada perintah ojo ke susu. Kalau menjawab siapa ya artinya betul-betul tergesa-gesa. Nah, kalau ditanya berspekulasi liar, siapa sih yang mungkin diartikan oleh Jokowi dengan mengatakan mungkin yang kita dukung hadir di sini, kan cuma dua nama, tanda kutip, ketika berbicara mengenai persepsi publik. Pertama, paling ekstrim adalah Jokowi menunjuk dirinya sendiri. Kalau dengan catatan Jokowi 3 periode ini isunya masih hidup. Dan kita tahu Pak Jokowi sudah berkali-kali sudah mengambil posisi tegas menolak hal tersebut. Ditegaskan juga oleh Gibran sebagai anggota keluarga. Yang kedua, memang di situ muncul nama Ganjar Pranowo. Dan ini kemudian menjadi spekulasi kuat karena ada beberapa hal. Menurut saya pertama, memang kalau kita lihat penerimaan publik dari sisi survei, Ganjar sekarang menempati posisi tertinggi. Kedua, secara kualitatif ketika ditanyakan terkait dengan siapa yang memang dianggap paling kuat menjadi penerus Jokowi dibanding nama-nama lain, juga Ganjar dianggap punya brand association paling kuat sebagai penerus Jokowi. Ketiga, kan ada beberapa hal teknis yang terjadi dalam acara Projo itu ya, teriakan Ganjar itu kan juga muncul, dan itu yang kemudian menyebabkan sulit untuk kemudian membantah spekulasi bahwa memang simbol ini sepertinya diberikan pada Ganjar. Tapi poin paling penting kan kemudian disertai dengan kalimat lanjutan ojo ke susu. Apa sih artinya? Beliau di sini kan bukan hanya sekedar berbicara sebagai pendukung seseorang capres, tapi beyond that sebagai seorang presiden yang menginginkan stabilitas politik tetap terjaga. Kedua, minimal berbicara di hadapan Projo dan mungkin depan partai-partai bahwa ojo ke susu ada ritme politik yang Pak Jokowi ingin mainkan supaya kemudian katakanlah jagoannya tetap bisa maju dan menang, dan di sisi lain kemudian tidak mengganggu stabilitas politik. Saya tanggap seperti itu. Oke, itu anggapan dari Mas Yunarto. Tapi kemudian ada anggapan juga yang mengatakan bahwa kalau pernyataan dari Pak Presiden Jokowi ini seolah menyiratkan bahwa dirinya memiliki sikap yang berbeda dari partai politiknya, PDI Perjuangan, yang kita tahu bahwa PDI akan kemungkinan akan mencalonkan Puan Maharani begitu. Dan di situ ia menyiratkan bahwa ia punya sosok lain. Ini pernyataan yang juga tidak ada dasar. Perjuangan kan belum mengeluarkan nama sampai sekarang. Hanya didasarkan pada hipotesa
Mbak Puan adalah Terah Soekarno dan lebih besar kemungkinan turunan dari Ibu Mega atau Bung Karno untuk kemudian dipilih. Tapi PDI Perjuangan sendiri kan belum pernah mengeluarkan statement. Yang tapi juga menarik memang menurut saya adalah kita harus melihat kapasitas Jokowi di sini sebagai tokoh politik, bukan hanya sebagai bagian dari kader PDI Perjuangan, tapi bagaimana kemudian dia memiliki basis massa sendiri, atau bagaimana yang sangat besar terhadap partai-partai yang kemudian koalisi memang juga masih merumuskan siapa yang akan jadi jagoannya. Jadi bahasa ojo ke susu ini menurut saya ditujukan juga kepada partai-partai pendukung koalisi selain kepada relawannya, dan mungkin diantaranya adalah kepada PDI Perjuangan untuk tidak kemudian seluruh partai tersebut dan relawan kemudian terlalu terburu-buru mengeluarkan nama dan berpotensi mengganggu stabilitas politik. Baik, nanti saya akan kembali lagi ke Pak Budi Ari. Nanti saya akan tanya, artinya di sini kalau tadi Pak Presiden juga dari kalimat ojo ke susu dilanjutkan dengan meskipun orang yang kita dukung ada di ruangan ini, begitu. Artinya Projo juga sudah punya tokoh sebenarnya akan diusung yang akan dicalonkan ke Pak Presiden Jokowi begitu sebagai yang mungkin punya posisi juga nanti. Nanti kita akan bahas setelah jeda, Pak Budi. Tetaplah bersama kami. Ojo ke susu itulah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Saya akan kembali ke Pak Budi Ari selaku ketua dari Projo. Pak Budi, kalau kita melihat kalimatnya ojo ke susu meskipun orang yang kita dukung ada di ruangan ini, artinya kita yang dukung berarti kan di sini Pak Jokowi dan Projo, saya berasumsi seperti itu. Apakah Projo memang sudah mengajukan nama yang Projo inginkan sebagai capresnya? Projo belum mengajukan nama ke Pak Presiden Joko Widodo. Justru Projo ini meminta arahan Pak Jokowi, meminta arahan komando dari Pak Jokowi, Pak 2024 ini siapa yang kita dukung. Jadi jangan dibalik-balik, Mas. Bahwa kita minta Pak Jokowi perintah kita untuk mendukung siapa di 2024. Kita tahu bahwa pencapresan ini kan secara konstitusi wilayah partai. Karena partai atau gabungan partai politik, capres dan cawapres ini kan diusung oleh partai atau gabungan partai politik. Nah, sementara Pak Presiden juga melihat bahwa dinamika partai politik atau dinamika koalisi pemerintahan ini kan mulai dinamis gitu loh. Ya. Karena itulah sementara tantangannya masih besar, tantangan dinamika ya kebangsaan kita yang kita hadapi ini juga besar dan perlu konsentrasi. Ini kan DPP sehingga soliditas Puan. koalisi pemerintahan juga penting gitu loh. Pesan yang disampaikan oleh Jokowi bahwa ada Ganjar di ruangan itu, apakah ini artinya juga nama Ganjar lah yang diusung? Lah itu tugas teman-teman media dan pengamat dong untuk menerjemahkan itu, karena bagi kami dengan ojo ke susu maka kami menjalankan perintah Pak Jokowi untuk tidak tergesa-gesa untuk menyebutkan nama, begitu loh. Oke, kita ke Mas Yunarto. Lagi pula hasil keputusan Rakernas 5 kemarin kami itu, ya Mas. Silakan dilanjutkan. Ya, Rakernas 5 kami juga sudah memutuskan kemarin ditutup bahwa kami menempuh mekanisme musyawarah rakyat. Jadi kita akan menggelar musyawarah rakyat untuk menyerap, menggali seluruh aspirasi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Jadi musyawarah rakyat sebagai mekanisme demokratis untuk memutuskan, mengusung, mendukung calon presiden Indonesia di masa depan. Baik. Kita meyakini bahwa politik partisipatoris ini harus kita dukung terus, harus kita kembangkan supaya demokrasi kita makin berkualitas. Begitu, Mas. Baik, Mas Yunarto, kita tahu ini masih berandai-andai, tapi kalau kita melihat apa yang kemudian diungkapkan oleh DPP, lalu kecenderungannya memang lebih ke Puan nih yang dibaca. Karena kemarin sepertinya Pak Jokowi lebih cenderung ke Ganjar. Kalau kita melihatnya seperti itu dari mata awam ya. Tapi kalau kita melihat posisinya yang sekarang lebih menguntungkan, siapa yang kemudian akan lebih unggul di sini? Ya, sebetulnya kan bisa dibaca ya dari berbagai rilis lembaga survei yang kredibel terkait dengan hasil elektabilitas masing-masing calon. Ya, Ganjar ada di posisi nomor 1. Kalau mau kemudian
bandingkan Mbak Puan memang masih ada di angka 1-3%, itu jauh. Tapi memang membaca arah PDI Perjuangan ini kan tidak serta-merta hanya membaca hasil survei. Di situ ada faktor lain yang akan dipertimbangkan oleh Ibu Mega, dan katakanlah ada yang menafsirkan statement-statement sebagian pengurus DPP lebih mengarah ke Mbak Puan. Kita harus ingat partai ini sangat terpusat pada keputusan Ibu Mega, seperti kejutan yang pernah terjadi pada tahun 2014 kemarin. Orang menduga Ibu Mega pasti ingin memajukan dirinya sendiri, tapi yang kemudian maju adalah Jokowi, sosok yang juga bukan pengurus DPP dan disebut sebagai petugas partai. Artinya ada kompleksitas kok di sini dalam kita membaca apa yang akan diputuskan oleh Ibu Mega yang memang masih tidak terduga. Tapi memang menarik ketika kemudian masih katakanlah 20 bulan menjelang pemilu, presiden misalnya, saya tidak mengatakan presiden lah, Jokowi sebagai tokoh politik kemarin membuat sebuah statement yang menimbulkan tafsir bahwa dia sudah punya jagoan. Dan dispekulasikan di situ adalah Ganjar. Apa sih maknanya? Buat saya sederhana, Pak Jokowi ingin mengatakan bahwa dia tidak hanya sekedar ingin menjadi penonton di 2024, sama seperti SBY di 2014 yang sekedar menjadi penonton, karena memang selayaknya seorang presiden yang sudah 2 kali berkuasa itu harus berpikir mengenai calon penerusnya yang harus ikut meneruskan regenerasinya. Dan ketika kemudian nama Ganjar muncul, ya karena secara teknis Ganjar hadir, dan dikarenakan secara kronologis kita tahu hampir semua rilis survei mengatakan Ganjar ada di posisi yang tinggi, sehingga tidak mengagetkan kalau kemudian ini mengarah dalam spekulasi publik kepada Ganjar. Sekarang bola panasnya dilempar kepada partai-partai dan kepada publik, apakah tafsir ini akan direspon positif atau negatif. Ya, Mas Otto, bola panas dilemparkan ke partai-partai politik. Tapi yang menarik adalah bagaimana dengan PDI Perjuangan melihat apa yang disampaikan oleh Jokowi ini. Karena ya harusnya teman-teman TV One mengundang PDI Perjuangan nih, jadi clear menurut saya bagaimana sikap dari PDI Perjuangan. Ya, dan saya meyakini siapapun yang diundang dalam konteks PDI Perjuangan tidak akan berani menafsirkan apa yang menjadi statement dari Pak Jokowi, karena kita ingat statement terakhir Ibu Mega yang diceritakan oleh teman-teman DPP PDI Perjuangan adalah dilarang bicara mengenai pencapresan. Oke, saya ingin ke Pak Budi Ari. Pak Budi, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh DPP sejauh ini, apakah memang keputusannya, kebijakannya selaras dengan suara di teman-teman akar rumput di Projo? Yang pasti seluruh teman-teman Projo di akar rumput ini sesuai dengan perintah Pak Presiden Joko Widodo untuk terus menggali, merekam seluruh perkembangan, seluruh dinamika yang ada di masyarakat, terutama untuk menangkap aspirasi-aspirasi, menangkap keinginan-keinginan rakyat, dan juga menangkap figur-figur yang betul-betul mendapat dukungan dari rakyat. Jadi kami Projo terus bekerja karena bagi kami Rakernas 5 ini merupakan awal dari dimulainya konsolidasi rakyat, bahwa kita ini awalan. Jadi nanti kita terus melakukan konsolidasi di akar rumput untuk terus menggerakkan seluruh potensi dan energi yang kita punya untuk menyongsong perhelatan di 2024 mendatang. Begitu. Baik, nanti kita akan tunggu bagaimana keputusan dari partai politik PDI Perjuangan. Kita juga sudah sebelumnya mencoba untuk mengundang pihak dari partai PDI Perjuangan, namun belum ada yang merespon dari permintaan kami hingga sore hari ini. Terima kasih Pak Budi Ari, terima kasih Mas Yonanto sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Terima kasih Mas Budi. Selamat petang.